Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emu Kurniawan, saya dari PKBM Golden. Di sini saya mengangkat tema atau memilih tema yaitu pentingnya berasuransi sebagai ketahanan finansial keluarga. Agenda pembahasan saya yang pertama, mengenal sejarah asuransi secara singkat dan mengetahui masalah penggunaan asuransi di Indonesia. Dan yang kedua, kita mengenal pengertian asuransi, di mana saya akan menjelaskan secara mendalam tentang asuransi ini kepada ibu-ibu rumah tangga dan juga adik-adik prasejahtera. Dan yang ketiga, kita akan mengenal unsur-unsur asuransi, prinsip, tujuan, dan jenis asuransi. Dan yang keempat, kita akan masuk ke contoh kasus dan juga saya akan menjelaskan secara mendalam tentang asuransi jiwa dan juga asuransi pendidikan. Dan yang kelima, saya akan masuk ke kesimpulan dan penutup. Oke, kita masuk ke sejarah asuransi secara singkat. Asuransi ini bermula sejak zaman kuno ketika pedagang membagi resiko kerugian lalu berkembang pesat di Eropa pada abad pertengahan melalui asuransi laut dan juga asuransi jiwa modern. Hingga saat ini yang kita kenal sebagai Bottom-Ray Contract. Di Indonesia sendiri, asuransi sudah masuk pada zaman penjajahan Belanda yang digunakan untuk kepentingan perdagangan dan yang saat ini menjadi industri yang diawasi oleh OJK. Oke, nah di sini ada masalah. Kira-kira masalah apa sih penggunaan asuransi di Indonesia itu? Nah, ini adalah tingkat asuransi di Indonesia yang saya riset. Hasilnya adalah hanya 17% yang menggunakan asuransi di Indonesia, sedangkan 83%-nya ini tidak menggunakan asuransi. Hal ini disebabkan karena minimnya literasi asuransi di masyarakat dan juga orang awam yang belum mengenal atau mengetahui tentang asuransi. Nah, untuk pengertian asuransi sendiri, saya akan menjelaskannya kepada ibu-ibu rumah tangga dan juga adik-adik prasejahtera. Mohon ikutin saya terus ya untuk mengenal lebih lanjut tentang asuransi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua, jawab. Nah, di sini kakak mau jelasin sedikit tentang pengertian asuransi itu buat yang belum ngerti ya. Asuransi ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak nih, perusahaan dan peserta. Peserta membayar premi, lalu perusahaan memberi perlindungan finansial kepada kita untuk resiko tertentu. Resiko tertentu ini seperti sakit, kecelakaan, dan juga meninggal dunia. Lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam unsur-unsur asuransi adik-adik. Nah, yang pertama di sini ada penanggung. Siapa yang tahu penanggung itu apa? Penanggung itu disebut sebagai perusahaan asuransi. Dan yang kedua ada tertanggung. Tertanggung ini kita sebagai peserta. Yang ketiga di sini ada premi. Premi itu uang yang kita bayarkan ke perusahaan asuransi. Di sini ada polis. Polis itu perjanjian tertulis ya. Resiko itu hal yang tidak terduga. Jadi secara tiba-tiba. Nah, yang terakhir ada klaim. Klaim itu pengajuan hak atas manfaat. Di sini ada prinsip-prinsip dasar asuransi, ini boleh diapalin juga ya ibu-ibu atau adik-adik. Yang pertama ada utmost good faith, itikat baik. Perusahaan asuransi ataupun kita sebagai peserta harus jujur, nggak boleh berbohong. Nah, yang kedua ini ada insurable interest, yaitu kepentingan yang diasuransikan. Nah, yang ketiga ada indemnity, yaitu penggantian sesuai kerugian. Dan yang keempat ada proximate cause, yaitu sebab atau akibat. Kita mau minta ganti rugi ke pihak asuransi. Biasanya pihak asuransi ini harus mengetahui dulu nih motornya itu kenapa rusak. Jadi sebabnya itu harus jelas. Subrogasi, yaitu setelah klaim pihak hak menuntut itu jatuh kepada perusahaan asuransi. Nah, yang keenam di sini ada kontribusi. Siapa yang tahu kontribusi itu apa? Kontribusi ini jika ada satu asuransi maka kerugian ditanggung bersama-sama. Tujuannya mengurangi resiko kerugian besar. Yang kedua, membantu perencanaan keuangan.
Yang ketiga, memberi rasa aman dan tenang. Dan yang terakhir ada melindungi keluarga, melindungi diri kita, dan juga melindungi harta kita. Ada beberapa jenis asuransi di sini. Ini boleh dihafalin juga ya. Yang pertama ada asuransi jiwa. Coba semua bilang adik-adik, asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Yang kedua asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan. Yang ketiga ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Yang keempat ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian. Pintar. Dan yang terakhir ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan. Oke, nah, asuransi kesehatan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi untuk biaya medis seperti pengobatan, rawat inap, operasi. Kalian pernah lihat nggak perusahaan yang kebakaran? Gedung kebakaran pernah lihat nggak? Nah, kalau kita menggunakan asuransi kerugian itu biasanya perusahaan menanggung biaya kebakaran, kebanjiran, atau bencana alam. Nah, selanjutnya ada asuransi kendaraan nih, seperti yang tadi kakak bilang. Asuransi ini mencakup kendaraan kita seperti motor dan mobil. Asuransi jiwa ini yang paling penting nih adik-adik. Asuransi jiwa ini adalah perlindungan finansial bagi keluarga jika pencari nafkah sudah meninggal. Di sini adik-adik ada yang bapaknya udah meninggal atau orang tuanya udah meninggal, mamanya udah nggak ada. Iki ngapain angkat tangan, itu mamahnya. Asuransi jiwa ini sangat penting nih buat kita. Yang manfaatnya adalah memberikan uang santunan kepada ahli waris, maksudnya membantu biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Ataupun ini bukan tentang meninggal aja loh. Orang tua kita cacat juga udah nggak bisa kerja, misalkan ibunya lumpuh ataupun stroke itu, dan juga menjaga pendidikan anak tetap berlanjut. Dan yang terakhir ada mengurangi beban ekonomi keluarga. Di sini ada beberapa produk asuransi nih adik. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka, yaitu perlindungan jiwa untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua ada asuransi jiwa dwiguna. Dan yang ketiga ada asuransi jiwa seumur hidup. Dan yang terakhir ada asuransi jiwa unit link, yaitu yang menggabungkan antara asuransi jiwa dan investasi. Oke adik-adik, kita masuk ke asuransi pendidikan. Ini yang terakhir ya, asuransi pendidikan. Produk keuangan yang menggabungkan antara perlindungan jiwa dengan fitur tabungan atau investasi. Di sini ada cara kerjanya dan juga manfaatnya adik-adik, yaitu yang pertama ada dana tahapan. Dana akan cair secara berkala sesuai jadwal anak masuk sekolah. Yang ketiga ada proteksi jiwa, yaitu memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris jika terjadi resiko kematian pada pemegang polis. Akan masuk ke contoh kasus ya. Kita sebut saja namanya Ibu Siti. Coba semua bilang Ibu Siti. Nah, Ibu Siti ini punya 2 orang anak nih. Anaknya ini masih duduk di bangku SD. Nah, suaminya Ibu Siti ini bekerja sebagai buruh. Hasilnya pas-pasan cuman bisa buat makan. Nah, pada suatu hari suaminya Ibu Siti ini meninggal. Nah, apa yang terjadi kalau suaminya Ibu Siti ini tidak memiliki asuransi? Biaya hidup tidak terpenuhi karena anaknya terancam putus sekolah. Ibu Siti harus berhutang. Berhutang untuk apa? Untuk hidupannya sehari-hari. 4 juta, kurang lebih 4 juta anak Indonesia tidak sekolah atau putus sekolah. Kita lihat nih, penyebab utamanya apa sih anak-anak ini bisa putus sekolah ataupun tidak sekolah. Nah, di sini 25,55% itu adalah tidak memiliki biaya. Asuransi pendidikan menjamin masa depan anak-anak, yaitu pendidikan sudah dipersiapkan sejak dini. Yang kedua, mengurangi resiko anak putus sekolah. Yang ketiga, antisipasi jika biaya sekolah naik. Dan juga yang terakhir ada anak tetap bisa bersekolah walaupun kondisi ekonominya berubah. Jadi 2 asuransi, 1 tujuan. Asuransi jiwa dan asuransi pendidikan saling berkaitan karena keduanya sama-sama melindungi masa depan dan melindungi keluarga kita adik-adik. Dan juga asuransi bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk perlindungan dan kesiapan terhadap resiko hidup. Dengan asuransi,
kita belajar bertanggung jawab dan merencanakan masa depan yang lebih bijak.